piano yang beliau gunakan semasa beliau bermusik. Pianonya merek Waima, gitarnya merek Yamaha. Oke, next kita lanjut. Berikut ada lukisan perjuangan karya Exomit. Ini namanya Romal gitu. Kalau nggak bentuknya emang waktu kayak gini bukannya berkembang tapi nggak manusia. Beberapa album dari musisi klasik asal Surabaya. Di sebelah kan teman-teman ada salah satu dari Surabaya, Sumpah Pembuatan cerita-cerita detektifnya. Ini adalah Mesitik, pemberian dari Raden Sujasworo. Kita lanjut teman-teman. Persimpangan kalau ada belokan. Jadi di sekolah ini memang kita mengusahakan untuk menjadi gedung yang ramah disabilitas. Dan di beberapa lantai juga ada setiap ada tangga itu di sampingnya pasti ada semacam lantai jalur lantai itu untuk membantu teman-teman yang menggunakan kursi roda. Kalau sampai Mongol ini punya kekuasaan di Nusantara pada masa itu, sampai akhirnya diadakanlah pesta dan mereka diajak minum arak sampai mabuk berat. Begitu mereka mabuk itu ditumpas ditumpas dan sisanya mereka melarikan diri kembali ke negara mereka ke Mongolia. Dan di dan itu terjadi tanggal 31 Mei. Dan juga asal usul dari kota Surabaya itu adalah dari prasasti Canggu, teman-teman. Ada di situ. Ini peraturan dari prasasti Canggu ya. Prasasti Canggu bukan di sini. Jadi di prasasti Canggu, teman-teman, itu ada tulisan Surabaya yang jadi cikal bakal nama Surabaya. Selanjutnya nanti kita akan dipandu dan ditemani oleh guide lokal dari Surabaya yaitu masyarakat. Kami persilakan masyarakat. Ya, jadi di sini ada Surabaya pada zaman kolonial, pra-kolonial. Jadi setelah dilakukan prasasti Kamalangan, Raden Wijaya itu memiliki mertua bernama Raja Kartanegara atau raja dari kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari zaman dulu itu diminta upeti atau pajak oleh Mongolia, tetapi kerajaan Singosari itu menolak
masa lalu, yaitu dari tulang-tulang yang ditemukan di sumur Jopong. Jadi yang nomor 1 ini adalah tulang manusia, nomor 2 adalah tulang kambing, nomor 3 adalah tulang sapi dan kerbau. Ya, setelah kerajaan Majapahit itu runtuh, kerajaan Demak itu berdiri, yang diciptakan atau didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Setelah itu, pemerintahan Surabaya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Adipati. Dan pada saat itu ada perang antara Mataram dan Surabaya. Mataram ini ingin menguasai Surabaya, tetapi tidak pernah berhasil untuk mengalahkan Jayalenggara atau yang panglimanya Surabaya. Lalu Mataram menggunakan taktik sabotase untuk meracuni Sungai Kalimas, yaitu salah satu sungai yang digunakan untuk sumber kehidupan orang Surabaya. Setelah itu, kerajaan Mataram berhasil menguasai Surabaya yang saat itu dipimpin oleh Amangkurat I. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, setelah Amangkurat I berkuasa, anaknya itu Amangkurat II atau Adipati Anom ini melakukan kudeta atau pemberontakan yang dibantu oleh pahlawan dari Madura bernama Trunojoyo. Setelah itu, Trunojoyo berhasil mengkudeta ayahnya sendiri, tetapi Trunojoyo berpikir bahwa ayahnya ini mungkin masih bisa digunakan kembali. Lalu Adipati Anom ini bersekongkol, bersekutu dengan TOC Belanda untuk menyingkirkan Trunojoyo agar tidak berkuasa lebih besar daripada dirinya. Setelah itu kita bisa masuk ke zona selanjutnya, yaitu zona kolonial Belanda. Setelah Surabaya dimasuki oleh TOC itu mengalami kebangkrutan teman-teman, karena salah satu pegawainya itu ada yang korupsi. Lalu setelah terjadi korupsi, pemerintah Belanda langsung turun tangan dan mendatangkan William Daendels, yaitu sebagai orang yang menciptakan jalan anyar sampai Panarukan. Nah, lalu kita mempunyai koleksi dari Simpang Society atau yang sekarang itu dikenal sebagai Balai Pemuda. Jadi Balai Pemuda dulu itu digunakan untuk orang-orang Barat, orang-orang Eropa untuk berdansa, menyanyi, bermain biliar dan sebagainya, tempat hiburan. Jadi ini adalah koleksi yang dari Balai Pemuda asli, ini masih bisa digunakan. Lalu di sebelah sini ada pelabuhan, video ini dari pelabuhan Kalimas. Jadi pelabuhan Kalimas ini pelabuhan pertama sebelum berdirinya Tanjung Perak. Bisa foto-foto di sini. Saya kasih waktu 5 menit untuk berfoto. Misalnya keterbatasan waktu. Contohnya telepon, pos, telegraf. Dan di sini juga ada rekonstruksi dari ruang kerja Balai Kota. Jadi di Balai Kota pernah berbeda tempat. Yang pertama itu ada di daerah Jembatan Merah, dan sekarang juga berpindah. Lalu di sini juga ada koleksi dari meja, brankas dan jam dan buku-buku dari zaman dulu. Setelah itu, setelah Belanda diserang oleh Jepang, Belanda itu kabur dan Jepang dianggap sebagai pembebas dari penjajah oleh rakyat Surabaya. Jadi zaman
Jepang semua rakyat itu dibolehkan untuk sekolah, tetapi sekolahnya itu semi militer dan diperbolehkan untuk mengibarkan bendera Indonesia, tetapi tidak boleh lebih dari bendera Jepang. Jadi harus di bawahnya bendera Jepang. Jepang juga menggunakan propaganda atau poster-poster untuk menarik simpati rakyat Surabaya agar dibantu dalam perang Asia Timur Raya. Lalu kita ada seragam dari zaman Jepang. Jadi sebelah kiri itu seragamnya polisi, yang tengah warna hijau itu seragamnya PNS, dan yang kanan seragamnya tentara. Jadi perbedaan antara polisi dan tentara itu terletak pada topi sama senjatanya. Kalau polisi itu topinya kayak topi biasa, tapi kalau yang tentara itu topinya ada rumbai-rumbai, ada kayak kayaknya menjalar. Lalu kalau polisi itu memegang tembak atau senjata api, kalau tentara memegang pedang. Lalu kita bisa memasuki zona selanjutnya, yaitu zona Surabaya pada pasca proklamasi. Jadi di sini ada video dari kendaraan-kendaraan dari masa Belanda dan sekarang. Dan di sini juga ada becak siang dan becak malam. Kenapa ada dua becak? Karena pada zaman dulu itu Surabaya itu terjadi kebanyakan becak. Jadi tukang becak itu berebut penumpang. Jadi warga atau pemerintah Surabaya itu menerapkan peraturan baru, yaitu becak siang dan becak malam. Dan warnanya juga ditentukan, kalau siang warna biru, kalau malam warna putih. Dan setiap becak memiliki plat nomor. Jika ada yang melanggar jam operasionalnya, jam kerjanya, bisa kena tilang berupa denda. Gitu. Jadi di sebelah sini juga ada bentuk fisik dari kendaraan zaman dulu. Di sini ada bemo dan angkutan. Jadi yang warna kuning namanya angkutan serbaguna. Jadi digunakan untuk mengangkut barang dan mengangkut penumpang. Dan untuk yang bemo ini, kenapa dinamakan bemo? Karena rodanya ada 3 dan menggunakan mesin. Kita bisa lanjut ke area sosiokultur. Jadi di sini kita memiliki koleksi wayang dan baju-baju adat yang ada di Surabaya. Salah satunya itu baju Sakari. Jadi Sakari ini adalah baju yang digunakan oleh di Surabaya. Dan ini akulturasi dari budaya Eropa dan Jawa. Lalu yang tengah warna biru ini namanya manten pegon. Jadi ini baju khas pernikahan adat Surabaya. Tetapi sekarang sudah jarang digunakan karena sudah mulai memakai tradisi lain. Lalu yang terakhir adalah baju babal dan nyonya, yaitu baju untuk ras Tionghoa. Lalu di sini juga ada wayang khas Tionghoa, yaitu wayang Portedi. Dan ini wayang Portedi ini biasanya dimainkan saat perayaan tahun baru Cina. Ini hanya ada di kelenteng di daerah Ampel. Ada perkembangan mata uang dari zaman Belanda hingga sekarang.
di sana. Sekarang juga sekarang pengen. Iya, ke zaman dulu itu di panggung, sekarang sudah ke pakan. Jadi pertama ini karena bersekolah di Surabaya dan mengekos di rumahnya Pak karena ini lahirnya di Surabaya pada 6 Juni 1903. Dari daerah mana bisa lihat di belakang atau di sayurnya. Itu dari Hawaii. Musik dari Malang. Saya Ya, di sini dulu. Minum, haus. Ya boleh beli aja dulu, beli dulu. Nah,